takluknya Rismon di hadapan Raja Jawa tanpa mahkota. Keluarga Rismon Sianipar dari RRT dan meminta maaf pada Bapak Jokowi dan keluarganya. Menuai banyak komentar, baik itu negatif ataupun positif. Dan menuai banyak protes dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang membenci Bapak Jokowi dan keluarganya. Salah satunya adalah Bapak Amin Rais. Ini dia komentar dari Bapak Amin Rais. Saudara sebangsa tanah air, berita paling ramai sejak Kamis kemarin, 12 Maret 2026, adalah takluknya Rismon di hadapan Raja Jawa tanpa mahkota bernama Jokowi di keraton kecilnya di Solo. Rismon tanpa berpamitan pada Roy Suryo dan Dr. Tifauzia, dua partnernya yang selama ini terlihat di permukaan begitu ikhlas, percaya diri, dan tak mungkin bisa ditaklukkan oleh siapapun, apalagi bisa dibeli dan menjual diri. Tetapi sayang sekali, Rismon tiba-tiba lempar handuk putih ke depan keraton cilik Raja Licik Joko Widodo. Rismon minta maaf selama ini menuding ijazah Jokowi itu palsu. Dia menerangkan pada Jokowi bahwa buku putih berjudul Jokowi's White Paper ditulis oleh trio RRT. Masing-masing menulis bab-bab yang sudah disepakati bertiga, dan saya pernah berkomentar buku setebal 700 halaman itu layaknya sebuah disertasi untuk meroleh PhD, isi degree untuk meroleh gelar philosophical doctor. Nah, di Solo itu, Rismon memohon maaf pada bekas Presiden Jokowi yang selalu berpenampilan seperti orang sehat dan mengatakan berulang kali di depan Munas PSI di tahun lalu di Makassar, saya masih sanggup keliling Indonesia ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, bahkan ke seluruh kecamatan, dan lain sebagainya. Jelas Jokowi masih mau mengatur Indonesia. Nah, sebelum Rismon sowan ke Jokowi, dia telah mengajukan permohonan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Buat saya, takluknya Rismon ke Jokowi mungkin didasarkan banyak pertimbangan yang hanya Rismon sendiri yang tahu. Bahwa Rismon sering mengalami teror lewat telepon dari manusia-manusia pengecut, itu sudah pasti. Kaca mobilnya pernah pecah dan ban mobilnya dikempeskan oleh orang tak dikenal. Tapi itu bukannya melemahkan semangatnya, malah terus saja bersikukuh untuk membongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Itulah Pak Rismon. Nah, sesungguhnya ada pernyataan Rismon yang mengharukan, yaitu siap mati demi membongkar kepalsuan ijazah Jokowi yang dinobatkan sebagai Presiden nomor 3 terkorup di muka bumi oleh OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Saudara, saya usul setelah Rismon mementahkan apa yang dia tulis sendiri di Jokowi's White Paper, supaya lebih total, nyatakan juga bahwa di samping tadi ya Jokowi's White Paper itu buku yang lain yang ditulis oleh Rismon sendirian itu berjudul Gibran Endgame, 200 halaman. Kemudian juga di sampul belakang buku itu ya sama ya Gibran Endgame, tetapi kemudian ada dalam kotak berwarna merah itu Wapres tak lulus SMA. Nah, buku itu, ya buku ini ya sebaiknya dimentahkan juga supaya Gibran ternyata dianggap lulus SMA dan bisa nyapres atau nyawapres besok di tahun 2029 itu. Ya.
Mengapa? Salah satunya harapan tengil Jokowi memang tinggal Gibran yang diharapkan bisa dijual pada Pilpres atau Pilwapres di tahun 2029 itu. Ya. Siapa tahu rakyat di lapisan bawah yang tidak paham who is who dan what is what, dengan guyuran sembako tanpa ampun dan jutaan amplop berisi lembaran rupiah bernilai 100 atau 200 ribu rupiah, mungkin bisa jadi kunci kemenangan anaknya Pak Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming itu. Nah, kalau kekhawatiran saya ini sampai jadi kenyataan, alangkah ndableknya rakyat Indonesia dan juga para pemimpinnya. Tetapi semoga tidak. Saya yakin insya Allah tidak. Saya masih ingat 4 bulan lalu Dr. Rismond dengan ditemani Michael Sinaga dan Johnson Sinaga mampir ke rumah saya. Kami berempat bertukar pikiran sambil bergurau santai sampai sekitar 1 jam. Pada waktu itu dalam hati saya berpikir Dr. Rismond ini warga negara teladan terutama di kalangan anak muda. Karena saya tetap masih mengharap saudara Rismond yang kita cintai ini ya itu tidak sampai kemudian lantas betul-betul delosor, kutep ya, tidak ada lagi keberanian untuk mengangkat kepala ya menghadapi Pak Jokowi itu ya. Karena itu saya doakan ya mudah-mudahan oleh Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa ini Pak Rismond dijauhkan dari setiap mara bahaya. Jadi Bung Rismond, may God bless you and keep you. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah komentar dari Bapak Amin Rais. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.